Sebelumnya saya ingin memberitahukan bahwa konten ini dibuat sebelum bulan puasa ya. Ini mau besok puasa gitu. Jadi sekarang masih belum puasa. Jadi saya masih merokok. Nanti takutnya ini kok bahasan puasa di bulan puasa tapi sambil merokok gitu kan. Enggak, ini masih di bulan biasa apa? Belum masuk ke puasa, mungkin besok puasanya. Jadi itu aja sih. Jadi jangan salah tangkap ya. Jadi dari konten ini konten ini dibuat sebelum bulan puasa. Jadi emang belum puasa, jadi saya merokok gitu ya. Itu aja sih ya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kalau nuwun, rahayu 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 sagung dumadi. Selamat datang di channel Wayang Coach Chris. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf, Wayang Coach Chris baru tayang lagi karena beberapa bulan kemarin itu Wayang Coach Chris lagi apa ya? Ya saya pribadi ada satu kesibukan di dalam urusan dunia perpolitikan lah ya kayak gitu. Jadi saya agak jarang bisa mengupload gitu atau syuting gitu. Jadi saya baru bisanya hari ini gitu. Oh ya, karena ini memasuki bulan puasa Ramadan, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi semuanya. Marhaban ya Ramadan. Semoga puasa ini mendapatkan berkah, hidayah, rahmat, dan yang pasti dapat meningkatkan kesadaran kita lagi gitu ya. Lebih sadar lagi, lebih tingkat tinggi lagi lah kesadarannya. Pada kebetulan ini kita akan membahas sedikit tentang puasa ya. Puasa itu sendiri sebuah ritualitas yang benar-benar memiliki makna yang lebih esensi gitu ya. Ini dalam sudut pandang kenusantaraan ya, mungkin yang saya pahami saja gitu. Jadi saya tidak memakai dalil-dalil yang terlalu jauh karena saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan penceramah gitu kan. Jadi saya ini hanya sebisa saya saja memaknai tentang puasa itu sendiri gitu. Kajian kali ini kita agak sedikit santai ya. Jadi saya ngerokok dulu, nyantai aja. Karena kajiannya ini di saung, jadi ya ala kadarnya gitu, tempatnya seperti ini gitu. Oke, kita langsung ke dalam puasa saja ya. Jadi makna puasa di dalam kenusantaraan itu berasal dari kata upawasa ya gitu. Jadi yang ini begitu, dari kata upawasa. Puasa ini sendiri banyak di Nusantara itu jenis-jenisnya ya. Ada puasa putih, puasa weton, puasa hari Kamis, dan lain-lainnya. Itu dari tradisi-tradisi luar juga ada, banyaklah diadopsi di Nusantara. Tapi di dalam ajaran kenusantaraan ini sendiri, puasa menjadi satu hal yang paling tingkatannya, bukan tingkatan ya, atau lebih maknanya lebih dalam gitu sebenarnya. Puasa menjadi satu media yang sebagai penyucian, tapi sebagai tingkatan orang gitu ya, yang semakin mendalami kehidupan itu, dia akan tirakat biasanya ya, dengan makanan-makanan tertentu atau apa itu untuk mendapatkan mengupgrade lah ya, mengupgrade energi di dalam dirinya gitu, kesadaran gitu. Itu yang pertama, orang-orang Nusantara memahami puasa itu ada tahapannya. Yang pertama, dia akan sahur lah kalau dalam Islam itu ya, atau memakan atau mengkonsumsi sesuatu yang alami gitu ya, seperti ubi
singkong dan lain-lain, itu alami banget atau apa gitu. Jadi kenapa seperti itu gitu, karena para manusia Nusantara ini sendiri memahami bahwa di dalam singkong, ubi itu adalah tanaman yang menyerap saripati tanah, yang itu mengalirkan satu energi atau apa ya, kalau secara bahasanya itu dia menyimpulkannya itu bukan menyimpulkan, menyerap sebuah energi dari leluhur gitu, karena leluhur kita dimakamkan di tanah ini, tanah air kita. Jadi dia kembali kembali kepada asalnya, itu air menjadi air lagi, daging dari tanah menjadi tanah lagi, dan lain itu diserap, dan itu menjadi ada saripatinya dari makanan seperti singkong dan lain-lain yang alami lah intinya. Itu makanannya seperti itu menjadi bahan makanannya untuk memproses energi di dalam diri ini sendiri, dinetralkan. Karena lebih banyak kan setiap hari kita memakan makanan yang kimia gitu ya, atau yang kurang baik lah bagi kesehatan tubuh gitu. Itu dinetralkan oleh makanan-makanannya. Makanya ada puasa putih gitu, yang semuanya putih atau apa. Sebenarnya itu hanya untuk melahirkan membangkitkan energi di dalam diri kita gitu. Itu untuk menuju satu kesadaran tinggi lagi, memahami makna-maknanya, terlebih dari keilmuannya gitu ya. Itu dipahami dulu gitu, bukan hanya sekedar itu. Maaf, kita lanjut dulu ya. Jadi seperti itu. Pertama dari makanan. Yang kedua dari lakunya ya, dari perbuatannya. Jadi ketika dia seperti ngawening gitu lah. Kalau kita ini di Bali mungkin menyepi ya. Jadi menyepi gitu. Jadi menyepi itu sendiri dia total gitu ya, menghening, masuk ke dalam diri gitu sebenarnya. Masuk ke dalam diri, menghening, mengosongkan lah. Makanya makna di dalam puasa, mau di dalam Islam, di dalam ajaran apapun, puasa lebih banyak mengosongkan gitu kan, tentang mengosongkan diri gitu ya, atau kembali ke dalam kenetralan diri gitu. Jadi itu dilakukan menyepi, dia mengurangi dengan kata-kata yang kurang pantas, atau perbuatan-perbuatan yang ya kurang enak lah, atau lain-lain gitu. Itu dikurangi banget, didonkan banget, diturunkan. Jadi ambisi-ambisi itu diinikan, diolah gitu ya. Intinya menyepi, seperti ngawening gitu. Sama sih di dalam ajaran-ajaran lain pun seperti itu, terutama di dalam Islam gitu. Itu sih yang ini, kita ini dulu. Ada Bu. Monggo. Niki bikin konten Bu. Niki wayang nggih. Jadi ya begitu ya. Mohon maaf. Jadi di sini ada lalu lintas juga ya, orang itu lewat, ibu-ibu. Dari mana ya tadi? Itu ya, dari perbuatannya menyepi ya, menekung lah atau apa. Lebih banyak seperti itu, introspeksi diri, tafakur atau apa gitu. Itu lebih mendalami lagi, introspeksi diri lagi atau apa, mengupgrade lah ibaratnya itu semua kesadarannya. Mati terus ini rokoknya. Setelah ngawening, lalu dia berinteraksi sosial, biasanya membersihkan lingkungan gitu. Orang-orang Nusantara itu setelah itu membersihkan lingkungan, mau sekitar rumah dulu, pekarangan atau masyarakat atau apa. Dan di Nusantara ini sampai ini tradisi itu ada gitu. Jadi setiap bulan puasa itu membersihin makam atau apa, itu terjadi, dan itu memiliki makna sebenarnya dari leluhur Nusantara seperti itu. Membersihkan selokan, sungai atau apa gitu. Itu Pak, nggih, monggo. Maaf lagi ya. Jadi di sini agak sedikit banyak ini
Seperti itu aplikasi wujud nyatanya ya gitu. Jadi wujud nyata dari pembersihan gitu. Jadi setelah pembersihan diri di dalam diri, dengan makanan, dengan apa pikiran atau apa merenung hati atau apa, aplikasinya itu ada gitu. Langsung aplikasinya itu di alam nyata gitu. Jadi bersih-bersih selokan, sungai, lingkungan atau apa itu biasanya dilakukan. Nggak tahu atau apa gitu ya, diacarakan bersama gitu di lingkungan masyarakat. Biasanya apa, ayo bersih-bersih sungai atau bersih-bersih kampung. Itu adalah sebuah aplikasi pembersihan gitu, penyucian gitu ya. Dan itu akan direspon oleh semesta bahwa itu menjadi sebuah bahasa atau doa lah di dalam Islam itu sendiri. Itu tingkah laku atau perbuatan orang berpuasa di dalam Nusantara. Lalu kesadaran apa yang didapat gitu ya, bukan hanya kesadaran sosial bagi saya. Jadi ada kesadaran spiritual yang manusia yang melakukan puasa-puasa seperti itu, dia tidak menjadi lagi egois gitu ya. Jadi dia menjadi air lagi gitu ya. Jadi bagaimana air bisa mencampur dengan menjadi air teh, air kopi, air apapun gitu. Jadi samudra gitu ya, air. Makanya simbol dari ketika puasa menahan lapar dan minum sebenarnya ini gitu. Kita setelah puasa itu kesadaran itu lahir, kita bisa menjadi air netral lagi gitu. Kita bisa digunakan apa? Jadi keegoisan itu hilang gitu. Ego itu hilang, nafsu itu untuk menguasai orang atau apa itu hilang. Bukan hilang total ya, cuman dalam artian berkurang drastis lagi gitu, kembali ke dalam fitrah gitu manusia. Jadi seperti itu. Kembali saya rokoknya ini cepet ini jadi agak sedikit beda, saya beli bakonya jadi agak ini, maaf ya, lanjut. Jadi begitu tentang ego. Jadi egonya berkurang, lebih peka, jadi lebih sosial banget, nggak menutup diri gitu kan. Jadi lebih humanis, lebih merasakan perasaan orang lain gitu ya, lebih memahami. Itu hikmahnya, kesadarannya, kesadaran spiritualnya. Dan dia akan menemukan gitu biasanya di dalam kesadaran spiritualnya dia akan menemukan hikmah-hikmah ketika bersinggungan gitu ya, bersinggungan dengan alam. Ada alam, angin topan atau angin apapun lah, bahasa-bahasa alam, dia akan terkoneksi dengan sendirinya biasanya. Itu kesadaran spiritualnya meningkat gitu ya. Terus merasakan orang itu kan, bisa memahami apa lebih dalam orang lain gitu, dan berbagai macam kehidupan gitu. Itu dalam keadaan spiritual itu. Akhirnya orang-orang dulu kan ketika sering berpuasa ya, tirakat, dia bisa menembus gitu berbagai dimensi biasanya gitu. Dan ini hasil-hasil latihan dari puasa gitu ya. Jadi pengembangan energi spiritualnya itu terupgrade terus gitu dengan puasa gitu. Jujur saya sendiri belum bisa melakukan puasa-puasa yang secara ritual seperti itu. Cuman di dalam keseharian saya kadang-kadang ya ada beberapa hari-hari tertentu ya saya lakukan gitu. Saya minum dengan air yang dimasak atau apa, itu ya tetap saya lakukan. Ada beberapa lah, makanan pun seperti itu. Itu hanya luarannya saja gitu kan. Tapi ini di dalam bulan puasa ini, apalagi ini bulan puasa ini yang saya uniknya ini kan berdekatan atau berbarengan dengan hari Nyepi gitu. Nah ini ada satu bahasa alam yang secara ilmu alamiah ini ada sesuatu gitu. Ini yang ingin saya buat apa, buka gitu, ingin saya perdalam gitu sebenarnya. Jadi di dalam Nyepi itu sendiri kita tidak bisa ramai-ramai ya, berpesta pora atau apapun gitu, ngawening banget. Makanya kalau saya lebih baik puasa yang khusyuk gitu ya, sehari aja atau 2 hari lah dalam 1 bulan ini kita bisa khusyuk
bisa total gitu membongkar semuanya atau mendapatkan sesuatu yang lebih esensi daripada 1 bulan dengan puasa yang ala kadarnya, yang nggak serius lah ibaratnya kayak gitu, hanya ngikuti umum kayak gini-gini. Puasa nahan lapar haus, tapi ketika buka puasa wah makan banyak atau apa dengan gengsi-gengsi sosial kayak gitu, itu bagi saya kurang bermakna gitu. Lebih baik puasa yang 1 hari atau 2 hari tapi mendapatkan kualitasnya itu ada gitu. Tapi ya kalau bisa sebulan nih itu penuh gitu kan. Ini di bulan puasa sih. Jadi makna puasa seperti itu. Yang lebih saya pahami lagi di dalam ajaran Nusantara ini tentang puasa ini sendiri, ini kajian saya pribadi ya gitu, mohon dimaafkan kalau ada yang salah. Begini, kalau saya kaji itu di dalam ajaran Nusantara tentang puasa, kita bisa menjadi miniatur alam itu, jagad alit, jagad agung itu menyatu itu ketika puasa gitu. Jadi ketika jagad alit ini dijadikan membentuk ya dari sebuah kehidupan proses itu, dengan makanannya atau di pola itu menjadi alam kan, alami banget gitu, makanan kita alami atau proses pemikiran kita pun alami, kita menjadi jagad alit yang sebenarnya gitu. Tapi sebuah manifestasi atau sebuah kristalisasi kita ini jagad agung gitu, bisa memahami hal itu gitu. Itu di Nusantara yang benar-benar bagi saya sebuah disiplin ilmu yang wow, ini keren gitu bagi saya. Ini sebuah hal yang pandangan yang nggak main-main gitu, dan nggak ada benturannya dengan ajaran agama Islam gitu atau nggak ada. Bagi saya bulan puasa Ramadan ini adalah timingnya, waktu-waktunya, dan sama, nggak ada perbedaannya di dalam ajaran Nusantara tentang Islam, nggak ada. Bagi saya itu sama gitu. Ini momennya gitu. Itu kemanunggalan ya gitu. Jadi memahami tentang kemanunggalan, karena di dalam kekosongan zero point kita netral gitu. Itu di dalam kajian kenusantaraan tentang puasa emang seperti itu. Banyak hal yang kalau kita bilang sih orang-orang sakti lah ya, orang-orang asaknya hati gitu, sakti itu lewat puasa gitu. Kenapa begitu gitu ya, karena puasa itu sendiri ya seperti itu, membangkitkan atau mengupgrade lah ya diri kita menjadi lebih sadar lagi, berkesadaran gitu, berkesadaran yang lebih tinggi lagi gitu. Itu yang kalau secara kajian lainnya lagi setelah kamu kemanunggalan, bicara tentang puasa ini sendiri, manusia Nusantara memahami puasanya adalah diri kita ini menjadi tidak ada gitu ya. Jadi merasakan diri kita ini tidak ada, bahwa orang lain itu adalah diri kita, alam ini diri kita, semua diri kita gitu. Jadi benar-benar yang secara pemahaman gitu, maksud dari puasa secara kajian Nusantara itu membahasakannya saya agak sedikit bingung. Apakah ini terlalu tinggi atau apa gitu. Cuman makna dari puasa bagi manusia Nusantara ini ternyata dulunya gitu ya, dengan mendapatkan wahyu, mungkin kalau dalam Islam kan mendapatkan ilham atau orang-orang itu berpuasa gitu untuk mendapatkan berkonek lah ya dengan frekuensi yang tinggi gitu. Karena dengan puasa kita akan melahirkan vibrasi yang dibaca semesta itu sensitif gitu. Itu dengan puasa akhirnya kita mengenal orang-orang yang hebat gitu ya, dengan yang sering berpuasa gitu. Itu karena terkonek frekuensinya. Itu sih dari pemahaman saya. Dan kalau secara kajian yang lebih dalam lagi, bahwa puasa itu emang secara
praktisnya gitu ya, itu dilakukan bukan hanya di bulan puasa gitu. Jadi pandangan orang-orang Nusantara ini puasa ini ya tiap hari, tiap jam, tiap detik lah kalau bisa. Anda tidak marah, Anda tidak benci, tidak memfitnah, tidak apa, itu Anda udah berpuasa. Sama halnya seperti itu gitu. Jadi makna puasa itu bukan dimaknai puasa di bulan Ramadan aja gitu, tapi tiap hari gitu. Itu makna dari puasa bagi orang-orang manusia Nusantara ya dulu gitu. Yang saya kaji seperti itu. Apa referensinya? Banyak gitu. Jadi saya mempelajari kitab-kitab ya mungkin salah satunya dari Sewaka Dharma gitu ya, dengan perjalanan Atma sampai ke apa kayak gitu-gitu. Orang-orang yang sampai ke moksa sampai apa. Itu banyak pelajaran-pelajaran yang saya tangkep gitu. Wow, ini ada sesuatu gitu, ada sesuatu yang harus dikaji lagi gitu. Dan ternyata tentang puasa ini kalau kita simbolkan ada kode-kodenya itu ketemu gitu di sana gitu. Jadi akhirnya manusia Nusantara ya emang hebat-hebat itu ya karena melalui proses itu, penggemblengan gitu. Jadi seperti itu tentang puasa. Ya mungkin puasa yang kalau dalam pewayangan ya, puasa itu melahirkan tentang ketakwaan. eh, Digambarkan dengan Semar ya gitu, dia tidak memakai baju, bajunya adalah baju ketakwaan, dia polos saja, kantong bolong gitu, itu kantong kosong, itu akhirnya maknanya sebenarnya ke puasa itu connect gitu, connect banget puasa ini gitu. Kita diambil dari sisi ilmu kepewayangan gitu ya, dari Semar, dari lain-lainnya ada gitu. Ini menjadikan satu pelajaran bagi saya dari ajaran Nusantara ini, untuk kita kembangkan menjadi bahasa-bahasa kekinian agar bisa dipahami. Karena kalau kita mempelajari kitab-kitab dulu atau bahasa-bahasa dulu kan bahasanya itu emang terlalu ruwet gitu, tapi ya, maknanya yang kalau kekinian ya seperti itu gitu. Cuman emang dulu banget itu bahasanya seperti itu, akhirnya bingung. Dan saya ketemukan dengan ajaran Islam, ajaran Hindu, Buddha atau yang lainnya lah, ya itu ketemu gitu, hampir-hampir sama. Oh berarti orang-orang dulu ya, mau para nabi gitu kan, para rasul itu ya hampir sama dengan leluhur kita, melakukan ritual-ritual dan mendapatkan spiritual yang tinggi seperti itu gitu. Apa ya, sebuah kedahsyatan ilmu pengetahuan lah. Ya mungkin itu aja sih kajiannya di bulan puasa ini. Semoga di bulan puasa ini kita bisa mengkaji lagi hal-hal lain di sebuah pandangan ajaran Nusantara. Mungkin saya cukupkan dulu, sekian dulu. Kita akan ketemu di kajian berikutnya. Terima kasih atas kunjungannya, terima kasih atas like, share, dan subscribe-nya juga di channel ini. Jangan jangan bosan-bosan, jangan lupa juga datang lagi ke channel ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Semoga sehat selalu, penuh bahagia, rezeki penuh berkah, dan selalu jaga kesehatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kalanuwun, rahayu, 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 sagung lumadi.